Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Sini kita akan membahas bab 4 tentang virtual mesin pada VMware. Apa saja sih yang akan kita bahas? Sini kita akan membahas tentang membuat VM pada VMware, zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot virtual machine, export import virtual machine. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Teman-teman bisa langsung membuka VMware-nya. Nah, teman-teman tinggal klik create a new virtual machine. So, ini pilih typical recommended, kita next. Nah, di sini kita klik installer disk, pilih ISO-nya ya, teman-teman, browse. Di browse ini. Nah, kita next. Nah, ini namanya saya ganti Ubuntu saja. Ini tinggal next saja. Ininya storage-nya kita cukup 10 aja. Nah, ininya pilih single aja, kita next. Nah, di sini custom. Kita pilih ininya, network adapternya NAT. Ada di sininya. Nah, kita ininya pilih NAT, kemudian add, finish, close. Sini juga finish. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Di sini sudah mulai menginstal. Akan running untuk prosesnya sama seperti di VirtualBox. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu zoom di VMware. Teman-teman bisa langsung di sini bisa langsung klik view di atas, pilih stretch guys, terus pilih keep aspect ratio stretch. Nah, seperti ini. Ini bacaannya akan terlihat besar ya teman-teman. Akan coba login. Kita sebelumnya sudah menginstal Ubuntu-nya pada VM. Ikuti langkah-langkahnya seperti video-video sebelumnya, yaitu pada Ubuntu install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, sekarang kita akan coba login. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Oke, segitu dulu materi untuk materi kedua. Nah, kita akan masuk pada materi ketiga, yaitu clone virtual machine. Sama halnya pada VirtualBox, clone atau cloning itu artinya menggandakan atau menduplikasi. Jadi misalkan teman-teman memiliki satu buah server, kemudian ingin membuat satu lagi, teman-teman tidak perlu mendownload server lagi, jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Sebagai contohnya, teman-teman ingin membuat 5 virtual machine. Teman-teman tidak perlu repot untuk membuat kelimanya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan satu server atau satu virtual machine, kemudian teman-teman bisa menggandakannya sebanyak 4 buah sehingga menjadi 5 buah virtual machine. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita coba shutdown guys dulu. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu di sini, klik kanan, pilih manage, lalu clone, seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini juga,
yaitu klik VM, klik virtual machine, pilih manage, lalu clone. Kita akan coba ya. Kita klik kanan pada Ubuntu di sini, lalu manage, lalu clone. Dan next saja. Pilih the current state in the virtual machine. Next. Nah, pilih full done. Next. Ini kasih nama ya teman-teman. Saya akan kasih nama Ubuntu 2. Nah, kita finish saja. Nah, di sini sedang cloning ya, teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah muncul cloningannya ya, teman-teman. Ubuntu 2 ini merupakan cloningan dari Ubuntu server ini. Nah, kita akan coba untuk login. Kita mencoba untuk login. Akan coba untuk login. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada materi keempat, yaitu snapshot virtual machine. Secara konsepnya, snapshot itu hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai status suatu VM. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Oke, langsung saja kita prakteknya. Teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ya. Kita bisa ketik clear. Nah, di sini perhatikan jika kita ls tidak ada file apapun atau directory apapun. Jadi, command ls itu digunakan untuk melihat suatu directory. Seperti teman-teman lihat, jika kita ls, kita belum mempunyai yang namanya directory. Sekarang kita bisa menandai status ini sebagai status default karena belum ada suatu konfigurasi. Di sini kita bisa shutdown terlebih dahulu. Nah, untuk snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual machine-nya, kemudian pilih snapshot, dan kemudian take snapshot, atau bisa juga pada VM, snapshot, dan take snapshot. Kita itu saja, kita klik saja. Kita beri nama default Ubuntu. Nah, tinggal kita take snapshot. Untuk cara melihat snapshot ya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual machine-nya, kemudian snapshot, kemudian snapshot manager. Nah, di sini perhatikan bahwa kita memiliki default Ubuntu. Kita bisa close, kemudian kita bisa open lagi Ubuntunya. Teman-teman bisa login dulu ya.
kemudian kita clear. Tinggal kita ls, maka tidak ada suatu direktori karena kita belum membuatnya. Di sini kita akan mencoba membuat suatu file atau direktori dengan menggunakan command touch. Di sini kita akan mencoba membuat file dengan command touch a.txt, b.txt, dan c. Kemudian kita enter. Nah, jika kita ls, maka otomatis kita memiliki 3 buah direktori, yaitu a.txt, b.txt, dan c.txt. Anggap saja misalkan teman-teman sedang melakukan konfigurasi, dan konfigurasi ini menyebabkan server teman-teman itu error, maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot agar status teman-teman itu bisa kembali ke default atau status konfigurasi sebelumnya. Ini kita bisa shutdown terlebih dahulu. Untuk caranya, teman-teman bisa klik virtual mesinnya, kemudian pilih snapshot, kemudian pilih revert to snapshot, kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa jika kita melakukan snapshot, maka status saat ini akan hilang, dan apakah kita ingin kembali ke default Ubuntu, tentu saja kita akan klik yes. Nah, di sini kita akan coba nyalakan lagi. Nah, di sini kita coba untuk login kembali. Kita clear. Kita akan coba ketik perintah ls. Nah, di sini sudah tidak ada direktori a.txt, b.txt, dan c.txt. Berarti tandanya snapshot kita berhasil. Kita akan masuk ke materi export import virtual machine. Untuk caranya, teman-teman bisa masuk ke Ubuntu-nya. Pertama, meng-shutdown dulu Ubuntu-nya yang sudah dipakai. Kita masuk ke file, masuk ke export to OVF. Kita beri nama di sini Ubuntu export saja ya. Langsung kita save. Ini sudah mulai loading, mungkin ini cukup lama ya teman-teman, nanti saya akan cepatkan atau saya akan potong. Nah, sudah terekspor, kita bisa cek dengan mengecek file ekspor kita. Di sini saya akan buka file saya. Dan perhatikan bahwa sekarang kita memiliki hasil ekspor dari Ubuntu kita. Di sini berjumlah 4 item ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat saya menyimpan di dokumen dan kemudian virtual machine. Nah, misalkan teman-teman menggunakan VirtualBox. Untuk VirtualBox itu hasil filenya hanya satu, jadi hanya seperti ini. Tapi jika kita menggunakan export pada VMware, itu hasil ekspornya eksportannya ada beberapa file. Nah, di sini berjumlah 4 item ya teman-teman. Untuk importnya, teman-teman bisa memilih file. Nah, kita klik yang ini, Ubuntu Export, klik kanan, kemudian Open With, kemudian VMware. Nah, di sini kita diminta untuk memberi nama, kita beri nama saja Ubuntu 3 ya teman-teman. Kita lalu import saja.
Nah, di sini sudah mulai loading ya teman-teman. Nah, perhatikan kita memiliki Ubuntu 3 ya teman-teman. Kita akan coba untuk nyalakan. Nah, perhatikan ini kita memiliki Ubuntu 3, di mana Ubuntu 3 itu ialah hasil import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Nah, mungkin untuk bab 4 ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.